Satu orang kena, semuanya ikut-ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Karismania ketemu lagi bersama Rama Karisma pagi ini. Dan pastinya singgasananya waduh istimewa sekali. Karena nanti insya Allah selama 1 jam ke depan Rama gak bakalan sendiri ya. Bakal ditemani bersama narasumber yang sangat istimewa dan luar biasa. Waduh, udah penasaran banget ya. Kira-kira siapa sih? Pasti udah tahu lah. Dari tadi udah dikasih tahu. Dan ya pasti buat Karismania wajib stay di 95,5 Karisma FM selama 1 jam karena berbagai macam informasi akan kita hadirkan. Langsung aja Rama mau menyapa nih. Hari ini Rama nggak sendiri, betul. Ada Dr. Rika Oktania, yaitu selaku dokter umum dari RSUD SLG Kediri. Langsung aja kita sapa. Selamat pagi dokter. Oke. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Oke, aduh manis sekali. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam dokter. Saya juga mau nyapa nih. Assalamualaikum Karismania dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Oke dokter. Aduh dok, suaranya kok enak banget sih. Kayaknya cocok jadi penyiar loh dok jenengan ini. Mbak Rahma aja deh. Saya yang setia mendengarkan. Atau kita kebalikan, kapan-kapan saya jadi dokter, jenengan jadi penyiar ya. Jangan capek. Capek. Oke deh, Karismania belum aja di awal-awal kita udah bercanda ya Mbak Rama. Iya dong, biar nggak serius-serius amat ya dok. Benar. Yang penting santai tapi serius. Betul sekali, serius tapi santai gitu ya. Dan Karismania selama 1 jam ke depan hingga jam 11 siang Tingtong Karisma, dokter yang manis ini, yang cantik ini, wah Dokter Rika Oktania bakal menemani kita di Singgasana Karisma Intives. Nah dok, hari ini temanya itu kok istimewa sekali. Boleh dok, mungkin bisa dikasih tahu Karismania, temanya ini tentang apa sih dokter? Jadi hari ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan anak di musim pancaroba. Waduh, menarik sekali ya dokter ya. Bener. Apalagi musim pancaroba ini katanya kan bisa diistilahkan sebagai musim penyakit gitu ya dokter. Bener. Ya. Kan juga jadi momok sendiri nih buat ibu-ibu, orang tua di luar sana. Aduh, usume penyakit, harus hati-hati. Belum juga pandeminya belum berlalu ya dokter ya. Nah, cocok banget deh dok ini kayaknya nih dok. Benar, apalagi Mbak Rama ya. Kalau musim pancaroba ini itu kan cuacanya kan ekstrim ya. Jadi berubah tiba-tiba dari panas tiba-tiba hujan, terus tekanannya juga berubah. Betul. Terus sekarang polusi di mana-mana. Aduh, apalagi anak-anak ya. Iya, betul, kadang dok. kan kadang iya kadang enggak makannya. Nah, gitu. Terus disuruh istirahat juga kadang susah. Betul dokter. Jadi banyak sekali yang bisa bikin anak-anak tuh rentan sakit pas musim pancaroba gitu. Iya, oke. Sebenarnya kalau yang namanya pancaroba itu nggak hanya menyerang pada anak-anak juga ya efeknya, untuk semuanya. Tapi khusus hari ini kita bahasnya yang efeknya pada anak-anak aja gitu ya dokter. Iya benar, karena anak-anak itu kan rentan ya. Kalau orang-orang kayak kita ini Mbak, emang sebenarnya tuh orang dewasa tuh juga bisa kena sakit pas pancaroba. Cuma kan kita umurnya udah lumayan banyak ya. Kan bilang tua ya dok. Bener, cukup umur lah. Jadi ibaratnya tubuh kita tuh udah mengenali banyak sekali patogen-patogen kayak virus, bakteri itu cukup kenal. Jadi imunitasnya sudah ibaratnya mateng lah. Gitu Nah kalau anak-anak kan baru lahir deket-deket ini kan. Nah, jadi tubuhnya sendiri tuh imunnya belum terlalu siap. Jadi emang hari ini kita khususkan untuk ke anak-anak. Betul. Terima kasih dokter sebelumnya sudah hadir di sini menemani Karismania. Insya Allah moga-moga next lagi ke sini ya dokter ya. Amin.
Baik Karismania, di awal-awal jumpa saja sudah menarik sekali loh. Di mana talkshow hari ini bersama Dr. Rika Oktania dari RSUD SLG Kediri akan membahas tentang waspada penyakit pada anak di musim pancaroba. Jadinya buat Karismania, khususnya buat ibu-ibu nih, bapak-bapak yang punya putra-putri, wajib banget mendengarkan talkshow yang satu ini. Boleh juga nih, langsung aja kita mulai ya dokter ya, karena waktunya cepat berlalu seperti waktu bersama mantan dokter. Aduh. Monggo. Oke dokter, nah saya pengen tahu dulu nih dokter, apa saja sih penyakit sebenarnya yang bisa menyerang pada anak-anak di musim pancaroba ini dokter? Oke, jadi kalau dari keluhan yang sudah nih ya, kalau musim pancaroba ini paling sering anak-anak itu ada panas, batuk pilek, kemudian diare, ada juga biasanya asmanya pada kambuh kalau punya alergi. Di musim pancaroba ini sering sekali terjadi yang demikian. Gitu ya dokter ya. Tapi memang kayaknya yang lumrah yang sering terjadi itu demam itu ya dokter. Betul. Ya. Batuk pilek demam kayaknya. Dan luar biasa itu. Dan kalau anak-anak ya Mbak ya, kalau biasanya kan sekolah nih atau daycare atau apa gitu main sama teman-temannya, satu orang kena semuanya ikut-ikutan. Betul, kayak dokter. gitu. Cepat banget menular ya dokter ya. Betul. Kita kan susah ya nyuruh anak-anak maskeran. Aduh, paling berangkat doang maskernya kan. Nanti di sekolah pasti udah copot lagi. Bener dokter, apalagi kalau sudah ketemu sama tetangga, teman peleknya bestinya dokter. Wis rangkul-rangkulan gitu ya dokter. Peluk-pelukan, lari-larian bareng. Aduh, apalagi kalau anak-anak bersin nggak ditutupin. Waduh, gitu kan juga. Itu penting banget itu. Etika bersin batuk itu. Betul dokter. Nah, ternyata memang ya yang namanya penyakit di musim pancaroba sebenarnya tetap nomor satu yang paling eksis itu demam. Ya dokter. Yang paling ditakuti, yang paling ditakuti orang tua itu ya demam itu. Sampai-sampai ada orang tua biasanya bilang, wes penyakitnya sembarang, batuk pilek gak apa-apa, pokoknya aja panas. Bener. Apalagi Mbak yang baru-baru ini kan sirup kan pada nggak boleh itu. Aduh. Betul dokter. Itu kasihan banget. Soalnya kan biasanya tata laksana awal kan pasti paracetamol kan sirup atau drop kan yang gampang. Nah karena ini pada ini kan kemarin kan pada dicabut kan izinnya itu. Jadi orang tua tuh harus modifikasi pakai tablet yang dipuyer, itu kan agak susah ya. Dan gak semua anak bisa minum kayak gitu ya dokter. Oke, nah dokter, kira-kira untuk mewaspadainya gimana nih? Apakah harus maskeran 24 jam anaknya? Apakah nggak boleh ketemu sana sini? Apakah juga harus bagaimana gitu dokter? Tentu tidak. Gimana, jadi ada nih beberapa tips untuk Karismania di rumah untuk menjaga anak-anaknya biar nggak sampai kena penyakit musim pancaroba. Jadi yang pertama nih kita ajarkan anak-anak untuk sering cuci tangan. Gitu. Jadi cuci tangan ini harus yang benar, jadi benar dan sesuai waktunya kapan. Jadi yang dibilang benar itu pakai air mengalir, pakai sabun gitu kan. Kemudian kapan ajanya itu setelah biasanya mau makan, setelah makan, habis pulang main, habis pegang makanan, habis pipis atau buang air besar, itu biasakan. Jadi sebenarnya kalau anak-anak ini masalahnya habit ya, jadi harus diajarkan, harus dibiasakan. Betul. Nah biasanya kita membiasakan anak itu dengan memberikan contoh, gitu. Jadi kita sendiri harus nih Mbak sering-sering cuci tangan, gitu. Gitu ya. Jadi nggak hanya memerintah, tapi juga kasih contohnya langsung. Gitu ya. Ayo cuci tangan. Tapi bapak ibunya nggak pernah cuci tangan. Jangan gitu, anaknya nggak mau dong nanti. Iya, gitu ya. Terus selanjutnya Mbak bisa juga nih dengan cara menjaga kebersihan. Jadi biasanya nih kan paling banyak virus atau bakteri atau jamur atau parasit itu kan dari luar ya. Iya benar. Kalau dari rumah sih insya Allah kan kita jaga kebersihannya ya. Jadi nanti kita biasakan kalau pulang itu anak-anak kita suruh minimal ganti baju, kalau bisa mandi, kalau tidak memungkinkan ya cukup ganti baju aja sama cuci tangan tadi. Kita pun gitu. Jadi kalau dari luar usahakan baju dari luar itu diganti. Jadi nanti masuk rumah tuh udah bersih. Terus kalau udah kayak gitu di rumah juga harus rajin bersih-bersih. Nah, itu lagi ya. Pekerjaan ibu lagi ya. Sebenarnya bukan pekerjaan ibu loh, Mbak. Terus.
ya harus dibantu sama bapaknya juga, sama anaknya kita ajarin. Jadi Bapak didengarkan ya Bapak ya. Jadi bersih-bersih itu bukan hanya ibu aja loh ya. Betul. Bapak-bapak juga, anaknya juga. Makanya dikasih contoh dulu, baru nanti ditirukan. Benar. Semua saja bapaknya nggak bandel ya. Amin. Bapak-bapak zaman sekarang kan baik-baik ya. Oh banget baiknya, banget. Terus ada lagi Mbak. Apa dok? Nanti makannya tuh harus makan yang bergizi seimbang. Nah bergizi seimbang itu yang gimana sih dok? Gini, jadi kalau zaman dulu kan kita tahu 4 sehat 5 sempurna tuh. Kalau sekarang bahasanya namanya gizi seimbang. Jadi ada yang namanya makronutrien dan mikronutrien. Oke. Jadi kalau makro itu kan besar nih. Oke. Kita lihat bareng-bareng tuh kayak misalkan karbohidrat. Karbohidrat kita tuh kan paling sering nasi ya. Tapi kan kalau anak-anak kan kadang juga ada yang nggak suka nasi. Susah juga. Itu bisa kita ganti pakai kentang lah, roti lah, atau gandum gitu gandum ya, boleh. Gandum susah juga ya Mbak ya di sini ya. Mungkin berupa biskuit gitu ya dokter. Betul boleh. Yang penting ada karbohidratnya di situ. Kemudian harus ada juga protein. Nah protein itu paling gampang itu ya telur. Ayam itu yang paling disuka ya. Sapi sapi daging. Jangan sapi dok, nanti mau ya. Oke. Daging terus ikan-ikanan itu harus ada. Kemudian juga harus ada lemak di situ. Bisa kan kita kalau misalkan masak telur kan pakai minyak tuh. Nah itu udah termasuk lemak. Atau lemak baik biasanya kayak ini alpukat. Itu juga boleh. Jadi kalau anak lu makan tuh jangan cuma nasi sama kerupuk. Itu nggak boleh. Nasi sama kerupuk tuh jangan. Itu ya dokter ya. Sering kan? Aduh. Anak-anak rahasia dok. Seringnya tuh kayak gitu. Anak nggak mau makan, maunya sama kerupuk. Wis pena pakai gelem gitu ya dokter ya. Jangan kayak gitu. Jadi harus ada nasi, minimal telur lah ya dok ya. Iya, ada lauk gitu kan. Itu makronutriennya kan. Terus mikronutriennya itu vitamin dan mineral. Jadi kalau bisa kita selipin lah sayur-sayuran, buah-buahan di makannya anak kita. Kalau nggak bisa jadi satu sama makan besar ya selingan. Bisa jadi camilan snack gitu ya dokter. Betul. Sebenarnya sih kalau anak-anak tuh Mbak, itu tuh yang penting kita kreatif untuk menyajikan apa yang dia suka. Iya nggak sih? Betul harus kreatif. Walaupun isinya sama ya, mungkin bentuknya berbeda, olahnya diganti warna, divariasi gitu juga mereka juga pastinya lebih suka gitu ya. Kan bosen ya kayak kita juga kalau itu doang. Betul. Terus Mbak yang penting juga air. Air putih ya dokter ya. Air putih itu penting. Kenapa? Soalnya musim pancaroba kayak gini ya kan cuacanya ekstrim ya. Jadi kadang tuh anak-anak kalau katakanlah panas-panas main itu kan banyak keringat keluar ya. Itu nanti kalau nggak minumnya cukup itu bisa terjadi dehidrasi gitu. Jadi rehidrasi itu penting banget, hidrasi gitu, penting banget. Biar bener-bener ya, karena kesehatan itu memang nggak lepas dari yang namanya air putih juga ya dokter ya. Dan biasanya kita suka lupa kan. Kita tuh suka lupa gitu dok. Aduh. Ya benar, pokoknya wes benes, pokoknya makan minum terserah lah. Minumnya seberapa nggak pernah dicek gitu ya. Ternyata hanya sedikit. Nah. Dan yang paling penting tadi minum air putih ya dokter ya. Perlu digarisbawahi, bukan minuman instan. Betul. Gitu ya, dokter. Biasanya kan suka jajan-jajan gitu ya, yang manis-manis itu kalau bisa dihindari dulu. Soalnya kan belum tentu ya itu gulanya gula apa gitu kan. Kan ada juga orang tuh yang memang alergi dengan gula buatan. Benar. Jadi biasanya kalau minumnya gula buatan atau makannya gula buatan itu jadi batuk. Gitu ya dokter ya. Jadi memang disesuaikan dengan kondisi anaknya ya dokter. Betul. Ya. Berbeda-beda. Nah dokter, kenapa sih kalau yang namanya pancaroba itu memang musimnya penyakit gitu dokter? Kira-kira kenapa sih dok? Iya, jadi kalau pancaroba itu Mbak ya, ya itu tadi cuacanya memang ekstrim. Terus musimnya ini kan jadi kayak ada faktor kelembapannya berganti, suhunya juga berubah-ubah. Itu patogen-patogen, ada virus, ada bakteri, ada parasit, itu jadi apa ya, berkembang pesat di situ. Jadi udah banyak penyakitnya. Terus imunnya anak sendiri itu juga naik turun. Soalnya kan biasa kan kalau anak-anak kan katakanlah panas-panas tuh lari-lari, itu capek kan. Jadi fisiknya tuh nggak fit gitu loh. Jadi fisiknya nggak fit, hostnya ini anak-anak nggak fit, terus ada banyak penyakit juga. Terus environmentnya, maksudnya
lingkungannya sendiri juga bikin gampang masuk penyakitnya gitu ke anak-anak. Ya, mendukung untuk sakit gitu. Betul. Ya, oke dokter. Nah kalau kira-kira di musim pancaroba yang zaman-zaman sekarang ini dokter, ya masih pandemi-pandemi ini, kira-kira cara menularnya itu apa memang lewat virus aja atau seperti apa sih dokter? Kan banyak ibu-ibu di luar sana juga bingung, pandemi ini gimana ya untuk menjaga daya tahan tubuh pancaroba kayak gini, apakah itu juga nanti akan lebih membahayakan tubuh anaknya atau bagaimana sih dokter? Jadi kalau tentang penularan ya, kalau penularan tuh sebenarnya tiap-tiap penyakit beda-beda. Jadi yang paling sering aja kita bahas tadi kan demam batuk pilek nih. Itu biasanya kalau anak-anak paling sering tuh penyebabnya virus dulu. Virus. Jadi biasanya hari pertama sampai ketiga itu virus dulu yang dia menginfeksi dia. Jadi kalau virus memang penyebarannya bisa melalui droplet. Jadi ibaratnya kita bersin atau kita ngobrol, itu ada percikan-percikan kecil, cairan-cairan kecil itu yang bisa menularkan dari situ. Terus kalau misalkan kayak diare itu biasanya kan itu orovekal namanya. Jadi dari dari feses dari biasanya kalau kita habis buang air besar, nggak cuci tangan dengan benar, terus dipakai makan, salaman sama temennya, kayak gitu, itu juga bisa. Jadi kalau penularannya lewat apa itu banyak sekali penyebabnya, tapi paling sering kalau anak-anak tuh masalahnya di oral ya mbak ya. Iya benar. Jadi yang ada hubungannya sama mulut. Soalnya kan anak-anak kan semua dimasukkan mulut kan. Jadi terus nggak terlalu peduli kan sama apa aja makanannya dari mana, bahaya gitu. atau enggak gitu ya dokter ya. Oke, menarik sekali ya. Waduh, ini udah banyak loh yang menyapa dan juga WA. Tak sapa dulu sebentar ya dokter ya. Mangga. Selamat pagi dokter. Aduh dokter, suaranya enak sekali, dokter Rika ya sama Mbak Rahma, kayaknya cocok loh duet. Waduh. Dokter, kita disuruh duet. Kapan-kapan kita duet lagu campur sarian dokter? Aduh mbak, saya yang gendangin aja. Gimana? Selamat pagi menyapa dari Mas Yayan yang ada di Pare. Ada lagi Mas Dani dari Krecek Bades. Ada juga Bu Nani dari Sarawak, Malaysia juga menyapa. Mbak Daya di Hongkong, selamat pagi. Terus juga ada di Nganjuk nih, ada Mbak Wanda. Pagi dokter. Dan juga Mbak Rahma. Saya dari tadi menyimak. Alhamdulillah temanya cocok banget nih buat ibu-ibu zaman now. Waduh. Alhamdulillah ya. Oke. Terus juga ada lagi nih Mbak Selfie ada di Satrean. Aduh, dengerin dua orang ini kayaknya bukan talkshow ya, kayak lagi ngobrol santuy gitu. Enak banget didengerin. Aduh. Makasih. Aduh, kayaknya ada proyek selanjutnya ya kita dokter ya. Iya, kita doakan saja ya. Waduh, kita doakan saja. Oke deh dokter, nanti kita lanjut lagi. Dan juga kita sapa juga, nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga yang masuk lewat jalur WA dan juga SMS di Karisma. Nanti kita sapa, terus juga sekalian kita bahas bersama-sama gitu ya dokter ya. Siap. Dan Karisma dia, kalau mungkin menjelang juga pengen tanya-tanya, monggo silakan. Masih di 95,5 Karisma FM. Nanti bersama dokter yang cantik, yang katanya suaranya enak. Nah, Karisma nih boleh, monggo silakan. Nanti kirim pertanyaan terbaiknya via WA atau juga SMS di 081334301955. Masih bersama Rahma dan juga Dr. Rika Oktania dari RSUD SLG Kediri. Kita akan kembali sesaat lagi. Karisma nih masih di 95,5 Karisma FM, masih bersama Rahma dan juga dokter. Aduh, luar biasa ini pertanyaannya banyak sekali ya. Matur sembah nuwun buat Karisma nih yang sudah menyapa Rahma dan juga dokter Rika Oktania dari RSUD SLG Kediri. Matur nuwun juga yang sudah kirim pertanyaan, banyak dari luar Jawa bahkan dari luar negeri. Wah dok, ini loh dok yang antusias banget sama penjenengan, banyak dok. Salam kenal. Alhamdulillah, salam kenal semuanya. Semoga nanti ini bisa jadi manfaat ya Mbak ya. Amin, buat banyak orang ya. Amin ya robbal alamin. Nah dokter, sembari kita ngobrol-ngobrol, boleh nggak sih kalau aku bacain pertanyaan dari Karisma nih? Boleh, banyak sekali nih dok. Monggo. Oke, pertanyaan pertama aku bacain ya dokter, dari Bu Tres yang ada di Pelongko Pari nih ya. Selamat pagi Mbak Rahma dan juga Bu dokter yang cantik suaranya. Oke, Bu Tres, jangan lupa nanti nasi gorengnya ya Bu Tres. Bu dokter suka nasi goreng? Wah suka ini. Oh ini Bu Tres, tapi adanya sore. Oke, di Pelongko Mbak ya. Lah, dokter kapan-kapan siap. kesana ya. Enak itu nasi gorengnya. Bu Tres, kalau dokter kesana gratisin ya. Oke. Bayar dong Mbak, 2022 kok gratis. Enggak, kalau Bu Tres ini spesial untuk orang-orang yang ada di Karisma FM, selalu gratis. Wah mantap sekali. Boleh dibungkus juga ya.
Katanya, dokter maaf saya mau tanya nih soal cucu saya ya dokter ya. Tentang cucunya nih dokter. Katanya cucu saya ini susah banget kalau maem dokter. Kadang enak, kadang juga susah. Minum susu pun juga susah. Seharusnya gimana ya dokter biar nggak gampang terkena penyakit di musim pancaroba ini? Kalau laut sih sudah divariasi dokter, tapi kok tetap aja susah dokter. Tapi alhamdulillah anaknya aktif banget dokter. Oh katanya ini disusul paling bawah ini WA-nya. Beres Mbak Rama sama Bu Dokter, nanti saya gratisin semuanya. Waduh. Oke. Dokter jawab yang baik dokter. Oke, siap. Maka dokter silakan. Jadi gini Bu Tris ya, namanya anak itu emang kalau masalah makan ini selalu jadi tantangan ya untuk orang tua ya. Jadi biasa kalau kita bilang tuh mut-mutan dia. Jadi kalau misalkan mau makan banyak apa dimakan. Tapi kalau lagi GTM nggak mau makan sama sekali, jadi susah mau makannya. Gerakan tutup mulut banget pokoknya. Betul. Nah, saran yang bisa saya kasih itu kalau misalkan dia umur awal-awal nih, misalkan Oke, kayaknya masih TK dokter. Oh masih TK. Kalau masih TK ya kita coba pakai kebiasaan. Jadi gimana dok? Oke, gini. Jadi kita biasakan nih, kita biasa ada jam makan. Jadi kita coba jadi habit, jadi kebiasaan ya. Jadi jam makannya kita tetapkan. Jadi setiap misalkan katakanlah mau ambil 3 kali makannya. Nah itu kita jamkan. Jadi misalkan sebelum berangkat sekolah nih, jam berapa nih? Jam 6 atau jam setengah 7 itu kita ambilkan makan. Jadi selalu diambilkan makan. Soalnya kan tadi menunya katanya sudah bervariasi ya. Jadi kalau sudah bervariasi kita coba masalah jamnya. Jadi diselalukan gitu loh Mbak. Jadi dirutinkan. Jadi misalkan pagi katakanlah jam 6 atau jam 7. Nanti pulang sekolah lagi jam 10-an, jam 11. Terus nanti sore atau misalkan setelah maghrib gitu. Jadi dirutinkan seperti itu. Kalau bisa ada selingannya. Jadi sehari itu 5 kali makan. 3 makan besar, 2 selingan. Gitu ya. Jadi kelihatannya 5 tapi beda-beda gitu ya dokter ya. Betul. Jadi ibaratnya makan pagi terus ada selingan snack biasa kita bisa buah atau bisa apa kek yang puding gitu mungkin ya dokter. Boleh tergantung kitanya mau menyiapkan apa. Terus makan siang makan besar, terus sore juga dikasih snack lagi, malamnya dikasih makan malam gitu. Jadi usahakan dulu aja. Jadi kalau ngambilin tuh jangan terlalu banyak, ngambilinnya sedikit-sedikit aja tapi diseringkan gitu ya dokter ya. Saya sih percaya dengan kebiasaan ya, habit. Jadi kalau misalkan habitnya itu kita bisa berikan ke anak-anak, kita bisa bentuk habitnya, insya Allah nanti makannya dia tahu kapan kira-kira laparnya nih, harusnya jam segini nih lapar nih. Kalau sudah sampai apa nih kenyangnya, terus nanti jam berapa lagi waktunya lapar lagi, itu tubuhnya akan memberi sinyal sendiri. Jadi dia bisa minta gitu. Gitu. Kalau menunya udah bervariasi, tadi kan kata Ibu Tri sudah bervariasi nih, apalagi katanya Mbak Rahma nasi gorengnya enak. Jadi insya Allah kalau masalah makan, menu makannya udah cocok lah. Tinggal kita coba itu tadi jadwal dulu. Gitu. Bagus. Oke dok, mantul ya. Oke Bu Tres, ini kayaknya tips dari dokter ini luar biasa bener loh ya. Dari jadwal makannya. Mungkin itu yang sering kelupaan ya dokter ya. Apalagi kalau mungkin ibu-ibu, nenek-nenek gitu kan wes umek sama penggawean. Betul. Gitu ya dokter ya. Jadi kalau anaknya nggak minta makan, nggak dikasih. Atau biasanya kalau kita ingat dikasih, padahal anaknya habis jajan. Jadi nggak mau makan tuh gara-gara masih kenyang. Gitu ya dokter. Oke dokter, terima kasih dokter atas jawabannya. Waduh, langsung dijawab juga sama Bu Tres. Bu Tres, jangan pendengar setia. Terima kasih dokter, jawabannya mantul, matur nuwun. Sama-sama Bu Tres. Terima kasih kembali buat Bu Tres. Terus juga lanjut dari Malaysia, dari Sarawak nih ya. Halo Mbak Rahma dan juga dokter. Selamat pagi juga. Topik bahasannya oke banget ini Mbak Rahma dan juga dokter. Jadi saya juga mau tanya nih dok, anak saya usianya 4 tahun. Setiap sakit keluarnya pasti di perut dokter.
selalu muntah, dan juga itu BAB-nya bolak-balik dokter, dan juga diperiksakan di dokter katanya ada bakteri di pencernaannya. Saya heran dokter, setiap sakit kok keluhannya itu aja. Solusinya untuk saya apa sih dokter sebagai orang tua? Thank you dokter, dari Bu Nani yang ada di Sarawak, Malaysia. Gimana dokter? Oke. Jadi ini memang sering ya terjadi kalau anak-anak tuh kalau sakit biasanya diare, muntah. Kita bilang muntaber zaman dulu kan ya. Muntaber itu urusannya memang di pencernaan. Tapi kalau misalkan dia infeksi, kalau dibilang dokternya kan infeksi. Infeksi itu biasanya dia nggak berlanjutan. Jadi setelah misalkan infeksi diberi obat, sembuh gitu, itu selesai. Kalau ada lagi berarti itu reinfeksi, jadi infeksi ulang. Jadi nggak berhubungan gitu loh Mbak. Kayak gitu. Nah kalau memang anaknya nih rentan kena infeksinya di saluran pencernaan, ya kita harus berusaha untuk evaluasi. Kira-kira apa nih yang menyebabkan? Paling sering yang saya bilang tadi, biasanya cuci tangannya belum rutin. Misalnya mau makan belum cuci tangan dengan benar, atau juga suka, misalkan anak-anak kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba dia dikasih makanan orang, terus nggak bersih gitu, macam-macam. Kalau dari kita sih, insya Allah kita selalu memberikan yang terbaik buat anaknya. Tapi kan kalau dari luar kita nggak tahu ya. Terus juga harus digarisbawahi kalau misalkan anaknya tuh sering masalah pencernaan, diare atau muntah-muntah, itu harus saat ada keluhan itu hidrasinya harus diusahakan. Pokoknya yang keluar itu harus lebih sedikit daripada yang masuk. Jadi katakanlah dia lagi diare ya minumkan lagi, makani lagi. Gitu jadi ya dokter. Jadi jangan sampai dehidrasi. Kemudian untuk pencegahannya bisa dicoba pakai suplemen, bisa juga tuh. Biasa kalau anak-anak tuh coba dikonsultasikan ke dokter, itu biasa diberikan probiotik kalau misalkan anak sering gangguan pencernaan. Tapi harus konsul ke dokter dulu biar pas gitu pemberiannya. Oke dokter, terima kasih atas jawabannya. Dokter, saya tak satset buat nggak apa-apa ya dokter, karena pertanyaannya banyak sekali nih dok. Siap. Selamat pagi juga buat Mbak Daya yang ada di Hong Kong. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Rawa dan juga Bu Dokter cantik. Iya, selamat pagi juga Mbak Daya. Boleh dong disapa yang ada di Hong Kong dokter, dari RSUD SLG loh ini Mbak Daya. Mbak Daya udah pernah ke sana belum? Nanti kalau pulang kita bertemu. Jangan deh Mbak, sakit dong kalau bertemu. Kalau dok kan nggak selalu cek kesehatan kan dok? Betul. Oke, dokter terima kasih atas pencerahannya, sangat bermanfaat. Saya dari dari Hong Kong nih mendengarkan. Katanya dokter bener banget kalau anak itu makan harus 4 sehat 5 sempurna. Nah anak saya dulu juga terkena flu sering banget dokter. Kira-kira untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak gampang terkena flu seperti saat ini itu bagaimana ya dokter? Terima kasih Bu Dokter, semoga sehat selalu. Gimana dok? Jadi selain yang sudah saya sebutkan di atas tadi, itu kan ada yang sering cuci tangan, jaga kebersihan, terus jangan lupa minum yang cukup, terus juga jangan terlalu kecapean mungkin, tapi tetap harus bergerak Mbak ya. Jangan musim pancaroba terus anaknya disuruh diem aja. Mager ya dok. Jangan juga. Udah mainan handphone aja nggak usah kemana-mana, banyak virus. Jangan juga gitu. Jadi tetap harus beraktivitas, tapi kewajiban kita sebagai orang tua itu membatasi. Jadi kapan harus istirahat, kapan boleh main, itu dari kendali kita. Terus bisa juga dicoba suplemen. Misalkan kalau dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu beberapa vitamin dan mineral itu yang untuk naikin imun, itu ada vitamin C, vitamin D dan zinc. Biasanya itu kalau misalkan minum vitamin itu paketan Mbak. Gitu ya dok. Belinya ya? tuh paketan biasanya. Langsung dicari yang komposisinya itu ya dokter ya. Yang penting itu vitamin C, D dan zinc. Nah gitu. Ini bisa dicatat buat bunda-bunda di rumah nih. Terus kalau udah beli jangan lupa diminumkan. Soalnya biasanya kan kalau anak nggak sakit kita kan lupa ya. Iya dok. Udah nggak apa-apa, nggak usah minum vitamin, kamu kan sehat-sehat gitu ya. Itu. Makanya udah pinter, udah banyak, nggak usah. Tapi sebenarnya Mbak, kalau misalkan anaknya itu makannya bagus, maksudnya nutrisinya yang gizi seimbang tadi terpenuhi gitu ya terpenuhi ya sebenarnya nggak perlu. Kan suplemen itu hanya untuk tambahan kalau memang diperlukan gitu. Tapi nggak ada salahnya kan dok kalau memang harus dikonsumsi setiap hari gitu? Nggak ada salahnya, yang penting minumnya juga harus cukup tadi. Jadi diimbangi. Soalnya vitamin-vitamin itu kalau kelebihan juga dikeluarkan lewat
lewat pipis. Jadi dari minum itu harus banyak, maksudnya cukup. Jadi nanti kalau kelebihan pun keluar lagi. Oke, gitu ya dok. Terima kasih dokter. Siap. Ini tadi juga ada lagi Bu Nani balik maneh nih, Bu Nani dari Sarawak Malaysia. Mau ngucapin terima kasih buat dokter. Terima kasih dokter, semoga selalu sehat. Amin. Terima kasih. Lanjut lagi, apa nih? Oke, selamat pagi Mbak Rama dan juga Bu Dokter dari SLG Kediri. Saya adalah salah satu pasien di sana dokter. Oh. Bangga ya menjadi pasien, harus bangga ya dok ya. Iya. Kita nggak tahu pasien apa, mungkin pasien perawatan kulit, kecantikan gitu kan ada juga. Betul. Kan dok. Semoga puas ya. Dokter, saya mau tanya nih, bukan tentang saya tapi pastinya tentang anak saya yang sesuai dengan temanya hari ini. Dokter, ini kan memang benar seperti yang disampaikan sama dokter tadi ya. Pemberian sirup kemarin kan sempat ditarik semuanya. Aduh, bikin kalang kabut dokter. Karena biasanya pertolongan pertama ya itu minum sirup, yaitu sirup yang disebutkan dokter tadi jika demam atau lagi kurang enak badan. Nah dokter, boleh tanya dong sedikit dokter, di pancaroba ini boleh nggak sih sebenarnya kita juga tetap minum vitamin tapi anaknya susah minum air? Itu gimana dokter untuk mengatasinya? Kan takut juga nanti berpengaruh ke ginjalnya nggak sih dokter? Gimana dokter? Silakan, seperti dok. yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi kalau minum vitamin itu memang ada kewajiban kita untuk hidrasinya cukup. Jadi sebenarnya nggak harus minum vitamin sih Mbak. Kita biasa aja nggak konsumsi apa-apa juga harus minumnya tetap cukup. Nah caranya, biasanya kan anak-anak nggak suka minum ya. Itu soalnya dia nggak akan minta biasanya. Jadi kita siapin. Kalau saya sih ke anak itu saya taker. Jadi sehari butuhnya berapa, itu nanti saya udah dibotolin gitu. Ya, dokter, jadi tanggung jawabnya sehari itu habis segitu gitu. Kalau saya sendiri kan sehari saya kan menyusui Mbak ya. Jadi sehari itu minimal 4 liter. Jadi saya ada 3 botol aqua gede. Sehari itu harus itu. Jadi kalau misalkan sekarang banyak kan botol yang gede-gede tuh bisa buat ibaratnya acuan lah. Saya harus habis segitu. Tapi kalau gampangannya ya botol aqua besar. Kalau anak-anak itu ya seberapa ininya apa namanya tergantung berat badan sih sebenarnya. Dan ini di internet banyak juga kok kebutuhan cairannya, nanti disesuaikan berapa butuhnya, terus udah langsung dibotoli. Gitu. Jadi sehari harus habis segini gitu. Jadi nanti sering-seringin aja dikasih gitu. Diingatkan juga gitu ya dokter ya. Ayo waktu ini minum gitu ya dok ya. Tapi kalau misalkan langsung berdampak buruk ke ginjal itu nggak langsung sih Mbak. Maksudnya ibaratnya nggak orang minum vitamin terus kurang minum terus langsung ginjalnya rusak, nggak gitu juga. Nggak gitu juga ya dokter. Gitu juga. Itu juga dokter kayaknya itu yang perlu mungkin sedikit dikasih pencerahan gitu dok. Kan memang ya karena kasus kemarin. Betul. Karena banyak orang parno. Aduh jangan-jangan minumnya vitamin sekarang besok kena gagal ginjal. Gimana dok? Jadi dari pemerintah kan udah mengeluarkan beberapa list-listnya nih obatnya itu nggak ada salahnya kita cari tahu, nggak ada salahnya kita cari tahu itu udah boleh nggak obat ABC. Tapi biasanya karena sifatnya nasional dari apotek sendiri tuh udah diwanti-wanti gitu loh Mbak, mana yang harus ditarik, mana yang boleh dijual. Jadi selama itu di apotek boleh, insya Allah sudah aman gitu. Ya, dok, soalnya kan ketat banget kan akhir-akhir ini kan. Yang penting belinya di apotek yang ada apotekernya. Yang resmi ya dokter. Resmi betul. Jangan di toko kelontong. Nah, apalagi yang rentengan ya dokter. Oke, dokter, lanjut lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Nini dari Sekda Kabupaten Kediri, khususnya bagian pembangunan. Salamnya untuk Dokter Rika Oktaniasari. Semoga sehat selalu ya dok. Oke, mungkin teman atau kerabat gitu. Bener, halo Mbak Nini. Ini teman saya, sahabat saya nih. Oh gitu. Kemarin latsar bareng. Gitu ya. Terima kasih sudah ikut kirim pertanyaan pagi ini. Mohon bertanya dokter, apakah benar sih dokter es atau minuman dingin adalah penyebab pilek pada anak? Nah ini bagus nih pertanyaannya. Asupan apa sih yang paling penting untuk anak selain makanan saat demam? Karena terkadang saat demam anak tidak mau makan. Terima kasih dokter. Gimana dok? Oke, terima kasih Mbak Nini dari Pembangunan. Jadi gini, kalau misalkan dia minum es nih, minum es sebenarnya bukan esnya sih penyebabnya, tapi apa kandungan di esnya itu. Itu dok. Terus bisa jadi sih kan esnya kan kalau misalkan
bukan dari air yang mateng gitu ya, atau air mineral, bukan dari air keran gitu dokter. Itu mungkin ada pengaruhnya. Tapi kalau esnya bener, maksudnya esnya kita bikin sendiri katakanlah, air mateng gitu lah ya dok. Terus minumannya itu juga kita bikin sendiri, itu insya Allah aman-aman aja. Kecuali ya emang anaknya lagi nggak fit ya. Gitu. Kalau anaknya lagi nggak fit, usahakan memberinya yang dia nyaman. Jadi misalkan kalau anaknya batuk pilek gitu ya, kalau minum es kan biasa lebih jadi tambah buntu kan. Oke, benar. Jadi disesuaikan kondisinya aja. Jadi nggak selalu es tuh bikin pilek, nggak selalu. Tergantung apa yang ada di dalam esnya itu. Terus kalau misalkan anak panas nih, anak panas selain kan biasanya malas makan ya. Iya dok, susah banget. Yang penting itu hidrasi sih. Jadi kalau panas itu kan dia mengeluarkan energi lebih banyak daripada biasanya. Karena itu yang dimasukkan itu juga harus seimbang, maksudnya harus lebih banyak lagi kalau bisa. Jadi kalau nggak bisa makan ya minumnya aja ditambahin. Tapi ya usahakanlah, namanya makan ya kita misalkan dia nggak mau makan nasi nih, kasih kebab kek atau kasih apa kek. Anak-anak tuh pada dasarnya sama sih kayak kita. Kalau lagi sakit kan mulutnya nggak enak semua ya. Tapi tenang aja, mungkin itu adalah salah satu momen ya ditunggu sama anak juga dok. Enak soalnya pas loro oleh maam reno-reno. Nah, tapi sebenarnya diusahakan tuh masak sendiri mbak. Gitu ya dok, tetap harus gitu. Jadi ya. kita kan bisa buka-buka ini nih. Diutup ya dok. Bener. Kita jadi tambah pinter masak kalau kayak gitu kan. Harus kreatif lagi ibunya. Betul. Oke. Bukan tetangganya ya dok yang kreatif. Kalau tetangganya yang kreatif beli lagi tuh namanya. Tapi nggak apa-apa. Kalau beli di tetangga yang kita udah pasti percaya ini benar-benar bersih, mateng dan sebagainya, nggak apa-apa. Gitu ya dokter. Emang kayak gitu, biasanya kan ibu nggak semuanya bisa masak sih, dan nggak semuanya sempet kan. Gitu ya dokter ya. Jadi nggak apa-apa kalau ada orang yang terpercaya dan jualan, ya nggak apa-apa. Gitu ya, yang nggak boleh itu kalau kita nggak tahu asal usul makanannya gitu. Aduh, dokter nanti dapat bingkisan dari tetangga dokter yang jualan dok. Nah. Oke dokter, terima kasih atas jawabannya. Lanjut lagi. Waduh, banyak sekali pertanyaannya. Maaf ya Karismania kalau mungkin ada pertanyaan yang gak bisa kebaca karena sekarang sudah jam 10 lebih 53 menit loh dok. Aduh. Ya Allah, cepet banget dok. Lanjut lagi nih pertanyaan dari Mas Ozil dari Jombang. Dokter tahu Jombang? Tahu dong. Tahu ya dokter? Tahu. Ya? Saya dulu sekolahnya di sini mbak, di Pare. Oh gitu. Nah, gila Mas Ozil dulu dokter cantik ini juga sekolahnya di Pare. Kalau Mas Ozil ini ya di depannya sekolah SMK Hasanuddin Pare. Gitu dok. Iya. Ini juga mau tanya, anak saya ini dok yang gede kelas 5 SD. Dari kecil kalau makan lauknya telur aja sampai sekarang. Kalau makan nggak telur nggak mau, dokter Uangel. Jadi mau tidak mau saya siapin selalu telur. Gimana ya dokter agar sukanya itu anak selain telur? Kira-kira bagus nggak sih dokter kalau telur setiap hari? Wah, nggak bagus di kantong karena telur ayam mahal loh. Lagi mahal ya. Tadi saya dengar Mbak Rama bilang 32.000 ya. Dok. Gimana dok, silakan. Sebenarnya telur itu bagus sih mbak. Telur itu dia memang paket komplit. Jadi telur itu yang luar putihnya itu dia protein, dalamnya lemak. Jadi sebenarnya kalau anak suka telur nggak apa-apa. Bagus aja. Yang penting nanti kita tinggal variasiin. Misalkan hari ini telur dadar, besoknya telurnya dicepok, atau sekarang kan bisa telur gulung, atau telur bisa juga mbak kalau misalkan mau menyelipkan makanan lain, misalkan bikin tahu nggak egg roll? Egg rollnya kayak itu tuh, itu kan ada. Jadi luarnya telur juga, tapi dalamnya ayam. Jadi dimulai dari kayak gitu. Jadi nanti Mas Ozil ya, Mas Ozil bisa minta istrinya atau siapa yang bisa masak gitu, cari gimana telur ini biar bisa divariasi, dikombinasikan dengan misal protein lain atau sayur mayur gitu. Jadi nanti anaknya bisa awalnya telur nih rasanya, tapi ternyata di dalamnya ada sesuatu kan, dia jadi kebiasaan kan makan yang lain juga. Tapi kalau misalkan nggak bisa telur terus, oke sih. Yang penting dia nggak alergi. Selama dia nggak alergi, pokoknya makanan itu sebenarnya boleh semua kecuali yang alergi. Boleh ya dok, sembarang oleh sebenarnya. Iya, yang penting nggak alergi. Dan kalau bisa yang gizi seimbang tadi mbak. Jadi nggak makan nasi sama telur doang loh. Harus ada
kalau bisa ada sayurnya, ada gitu. apa lemaknya, lemak baik gitu. Oke dokter, terima kasih gitu ya Mas Fazil. Apapun boleh dimakan, pokoknya bukan nasi etonggoni ya dok ya. Nggak apa-apa sih kalau ater-ater Mbak. Oh gitu ya. Kalau diterin. Nasi sorterop larang dong. Waduh. Jadi curhat ya dok. Oke deh dokter, satu lagi dokter, kali ini ada yang menyapa juga. Mbak Rama kagem dokter Rika. Sugeng siang dokter, ini dari Ibu Ivika Watu Gede. Wah kayaknya kenal nih. Siapa lagi nih? Ibu Ivika dari Watu Gede loh dokter. Oh Pak iya. Wong ini. Itu sering. Pastinya banyak loh dok, jenengan dok ternyata. Itu sering banget saya main ke tempatnya. Ini Vika ini temanku SMP SMA Mbak. Oh gitu dokter, ya Allah. Roommate. Oh gitu ya. Kayaknya jadi acara khusus buat dokter ya. Waduh. Reunian dokter. Tante. Waalaikumsalam nak. Oke dokter, ini ada juga Mas Soan dari Ngeletih yang hadir juga. Bu dokter terima kasih. Ya maaf ya gak bisa dibaca ya. Terima kasih buat Bu Tres juga, katanya wah dari tadi wes pokoknya keren sekali Bu dokter yang satu ini. Aduh dokter, gak mau pulang ini nanti Bu Tres, langsungan Bu dokter ini. Terus juga ada Mas Dandi dari Kerancik Badas. Terima kasih Bapak Sarmidin dari Tegal Sari. Ada juga Pak Wong, katanya waalaikumsalam dokter, matur nuwun udah disapa. Waduh Pak Wong, matur nuwun. Pak Wong ini pendengar setia loh. Mantap sekali. Oke. Waduh banyak sekali. Ini waktunya kayaknya tapi udah mau habis dokter. Udah jam 10 lebih 57 menit ini dok. 3 menit lagi. Kayak aku mau nangis tapi gimana dok, kita harus berpisah dok. Gak apa-apa, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan. Janji ya dok. Iya. Masya Allah. Oke deh dokter, terima kasih waktunya hari ini, jangan luar biasa, top sekali, jos banget. Semoga selalu sehat, salam buat keluarga, salam buat teman-teman di RSUD SLG. Nah mungkin sebelum pamit dok, mungkin bisa dikasih pesan sedikit saja buat ibu-ibu orang tua di sana biar nggak terlalu panik, nggak terlalu takut dengan keadaan sekarang ini untuk menjaga kesehatan anak-anaknya. Gimana dokter? Oke. Silakan dok. Buat ayah bunda semuanya yang ada di manapun Anda berada, boleh kita tuh khawatir sama anak karena mungkin banyak sekali yang sakit ya akhir-akhir ini, tapi tetap juga jangan kekhawatiran itu bikin kita membatasi terlalu berlebihan ke anak-anak, karena yang namanya anak-anak itu memang sekarang waktu-waktunya bermain biar bisa berbahagia. Jadi tetap kita waspada, tapi anak-anak juga harus tetap bahagia gitu aja. Aduh, terima kasih dokter. Iya, sama-sama dulu Mbak. dong dokter. Nah, makasih ya Mbak Rahma ya. Ini jadi hari ini nggak terlalu gugup ya, nggak terlalu gugup gara-gara Mbak Rahmanya luar biasa sekali. Aduh, terima kasih dokter, matur nuwun atas kedatangannya bersama tim. Semoga selalu sehat dan sampai jumpa lagi dokter. Sampai jumpa.